La 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 la. La 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 la. La 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 la. Waduh, waduh, waduh. Kok kayaknya lagi bahagia sekali. Ada apa ini? Iya dong, lagi bahagia karena sebentar lagi kan tanggal 10 Dzulhijjah. Emang ada apa dengan tanggal 10 Dzulhijjah? 10 Dzulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha, atau ada juga yang menamakan dengan Lebaran Haji, karena bertepatan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji. 10 Dzulhijjah juga dinamakan dengan Idul Kurban, karena pada hari itu adalah saat dimulainya pelaksanaan ibadah kurban. Tahu nggak? Ibadah kurban itu merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk umat manusia. Oh, itu toh. Kalau nggak salah, kurban itu mereka menyembelih hewan seperti sapi, kambing, domba. Kemudian dagingnya yang dibagi-bagi itu kan ya. Betul sekali. 100 untukmu. Tunggu. Emang gimana sih ceritanya? Kok hewan kayak kita ini yang harus dijadikan sebagai hewan kurban? Mau tahu? Subscribe dulu ya, sama nyalakan gambar loncengnya. Terus kasih like, komen, dan jangan lupa bagikan, share ke teman-teman yang lain. Oke? Assalamualaikum adik-adik. Senang sekali Kang Murdi kembali hadir menyapa adik-adik di channel kesayangan Dongeng Bocah. Episode kali ini Kang Murdi akan menceritakan sejarah asal mula kurban. Sejarah kurban itu dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim. Dikisahkan Nabi Ibrahim yang sudah semakin tua, tapi belum juga diberikan keturunan, belum punya anak. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah SWT agar kiranya dianugerahi keturunan, anak yang soleh. Nah, singkat cerita, istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar akhirnya hamil dan melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Ismail. Mereka pun menyambut kelahiran Ismail dengan bahagia. Tapi sayang disayang, mereka harus berpisah karena Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar memindahkan Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Nah, di sana tempat yang akan mereka tinggali itu masih berupa padang pasir, bebatuan, tandus, panas, kering. Tapi di sana kelak itulah yang akan didirikan bangunan Ka'bah, dan di sana juga nanti akan ada sumber mata air Zam-Zam. Kita lanjutkan ceritanya ya.
Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun setelah mengantar Hajar dan Ismail ke gurun pasir di kota Mekah, mereka ditinggalkan. Seraya sang Nabi berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dan juga bisa menolong anak dan istrinya di sana. Singkat cerita lagi, Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, soleh, dan sabar. Dan tibalah saatnya berjumpa kembali dengan ayah tercinta Nabi Ibrahim. Tapi lagi-lagi sayang disayang, Allah memberikan ujian kepada mereka. Kali ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Apa perintahnya? Perintahnya yaitu untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Nabi Ibrahim pun teramat sedih. Lalu Ibrahim menanyakan, bagaimana pendapat Ismail tentang mimpinya itu? Adik-adik, kira-kira bagaimana responnya atau pendapatnya Ismail? Ternyata sungguh di luar dugaan. Bukannya menolak, bukannya marah-marah, tapi justru menerima dengan rela hati. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Itu tercantum dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan Ismail. Ismail pun dibaringkan, kemudian Ibrahim mengambil pedang yang sudah ditajamkan, dan saat Nabi Ibrahim meletakkan pedangnya di leher Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allahu Akbar. Nah, ini juga tercantum dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 105. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Adik-adik, tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya, bahwa Nabi Ibrahim telah memberikan keteladanan kepada kita semua, keteladanan yang sangat berharga. Betapa beliau itu ikhlas, sabar menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah menggantinya dengan seekor domba. Jadi begitulah asal muasalnya kurban yang sekarang kita kenal dengan Hari Raya Kurban itu. Ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih atau mengorbankan kecintaan terhadap hal duniawi agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, itu tadi sejarah singkat kurban dalam Islam, yaitu bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga cerita tersebut dapat menginspirasi adik-adik semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes supaya tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.